Perkenalkan, nama saya Ishak Tandi dengan NIM 222611129. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan algoritma YOLO. YOLO adalah algoritma deteksi objek yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar secara real time. YOLO terkenal karena kecepatan yang sangat tinggi dalam memproses gambar. YOLO dapat memproses gambar jauh lebih cepat daripada algoritma deteksi objek lainnya. Cara kerja YOLO yang pertama, input gambar atau data. YOLO menerima gambar sebagai input. Kemudian YOLO membagi gambar menjadi grid cell. Kemudian YOLO mendeteksi objek dalam setiap sel grid. Kemudian pengklasifikasian objek. YOLO mengklasifikasi objek yang terdeteksi. Kemudian output deteksinya, YOLO memberikan kotak pembatas dan label untuk setiap objek yang terdeteksi. Langkah-langkah YOLO yang pertama, pengumpulan data. Dataset dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Google Image. Yang kedua, pelabelan. Label objek dalam dataset dengan kotak pembatas dan kelas. Kemudian yang ketiga, pra-pemrosesan. Ubah ukuran dan normalisasi gambar untuk pelatihan model. Yang keempat, pelatihan model. Latih model YOLO dengan dataset yang telah diberi label. Kemudian pengujian YOLO. Evaluasi performa model YOLO dengan dataset pengujian. Yang keenam yaitu simpan model. Yang ketujuh, penerapan pada aplikasi. Terapkan model YOLO yang telah dilatih pada aplikasi deteksi objek. Dan kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu pelabelan. Di sini kita menggunakan RoboFlow. Jadi get started. Agak lama karena koneksi jaringan yang buruk. Setelah masuk, kita pilih new project. Kita kasih nama, untuk project name-nya deteksi masker. Kemudian untuk annotation grupnya kita si deteksi masker. Pilih object detection, terus kita pilih create public project. Setelah itu kita masukkan folder, kita klik select folder, kita pilih dataset yang sudah kita kumpulkan. Setelah itu kita klik save and continue. Setelah itu kita akan melakukan labeling dengan manual. Kita pilih start manual labeling. Setelah itu kita pilih assign to myself. Kita klik start annotation. Kita akan buat kelas, itu kelas menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Kita blok pada bagian yang lembut dimana akan menggunakan masker. Kita ganti nama kelasnya menjadi tidak menggunakan masker. Save. Untuk gambar berikutnya yang sama, kita tinggal enter karena sudah sama kelasnya, tidak menggunakan masker.
di sini kita ganti menggunakan masker. Kita save. Setelah kita melakukan labeling secara manual, kita klik add image to dataset. Kita pilih add image. Nah, setelah itu kita klik dataset. Nah, inilah dataset yang sudah kita beri label tadi. Setelah itu kita atur di processingnya. Di sini kita menggunakan ukuran 640 dikali 640. Kita klik continue. Terus untuk implementasi stepnya kita tambahkan mundur, like, klik continue, lalu kita pilih create. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih download dataset. Kita pilih versi YOLO yang digunakan di sini. Saya menggunakan YOLO versi 11. Lalu kita continue. Setelah downloadnya berhasil, kita lihat di mana file ini disimpan. Ini dataset yang sudah saya download tadi, saya masukkan ke dalam satu folder yang diberi nama YOLO versi 11. Selanjutnya kita masuk kepada tahap training model dengan menggunakan Google Colab. Kita pilih New Netbook. Kemudian pada menu runtime, kita pilih change runtime type, lalu kita ganti ke 4 GPU. Lalu kita hubungkan.
tunggu sampai terhubung. Nah, setelah itu ada bagian ini, kita tambahkan dua folder, tiga folder. Pertama itu folder test, folder train, dan folder valid. Dalam folder ini kita tambahkan lagi masing-masing dua folder. Itu folder image, lalu jadi labels. Kemudian pada folder train kita tambahkan juga dua folder yang sama, image dan labels. Begitu juga dengan folder valid. Kita masukkan data yang dari dataset yang sudah kita download tadi ke dalam folder yang sudah kita buat. Pardon. Yang sama dengan folder berikutnya. Dengan yang sama ada folder labels. Dengan yang sama pada folder valid. Dengan yang sama pada folder label. Setelah itu kita mulai masukkan programnya.
masukkan itu, kita tambahkan kode politik. Kita jalankan. Setelah itu kita tambahkan file dari dataset yang sudah kita download tadi. Kita pilih data. Kemudian kita masukkan kode YOLO detik print data. Copy, kita sebaran, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Karena prosesnya sangat lama, maka akan saya percepat saja. Model yang sudah kita ketik tadi tersimpan pada folder runs, di detect pada train, di folder base. Detect train. Nah, ini dia. Kita akan mencoba masukkan kode kembali, masukkan kita copy, kita copy, coba masukkan satu gambar untuk mencoba.
kita copy ini, lalu kita run. Coba run kembali. Gambar yang sudah kita coba masukkan di mode tadi tersimpan pada folder runs in detik ready. Deteksi menggunakan masker. Kemudian kita akan menyimpan model untuk dilakukan penyerapan pada aplikasi nantinya. Nah, modelnya tersimpan pada folder runs di detect, pada folder train di wait. Nah, ini dia. Kita download. Setelah selesai, kita coba buka. Kita lihat filenya. Nah, inilah model yang berhasil kita download. Ini adalah program pendeteksi menggunakan masker atau tidak menggunakan masker yang sudah saya siapkan dengan model yang sudah kita simpan tadi. Kita akan coba menjalankan. Nah, jika saya tidak menggunakan masker, maka akan muncul box plus yaitu tidak menggunakan masker. Dan jika saya menggunakan masker, maka box plusnya yaitu menggunakan masker. Inilah model yang berhasil kita latih. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.